Ada kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sporadis atau setengah-setengah di satu lokasi saja. Pramono menilai jika curah hujan tinggi, maka genangan air akan muncul di banyak tempat. Berbagai upaya dilakukan Pemprov Jakarta dalam menangani banjir terus dilakukan. Namun nyatanya lagi-lagi sebagian wilayah Jakarta kebanjiran. Tak hanya soal hujan lebat, namun master plan pengendalian banjir Jakarta juga menjadi sorotan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan penanganan banjir Jakarta tak bisa dilakukan secara sporadis, namun harus dirancang secara matang dan terencana. Dalam jangka pendek, pihaknya menyiagakan 1.200 unit pompa air untuk menguras genangan akibat curah hujan tinggi. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, perlu waktu dan perencanaan terutama dalam mengatasi kondisi darurat. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan, ada 1.200 pompa. Kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile. Dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Sehingga dengan demikian itu yang tetap akan kita lakukan dalam penanganan untuk banjir di Jakarta. Sementara pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai kapasitas sistem pengendalian banjir sudah tak mendukung seperti pengerukan hingga normalisasi sungai. Yayat menyebut ekosistem pengendalian banjir Jakarta sudah tak sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini seperti kapasitas drainase. Akibatnya, Jakarta kembali banjir. Betulnya yang harus kita ketahui, master plan pengendalian Jakarta sudah tidak mendukung kondisi Jakarta. Apa yang dibuat tahun 73 oleh Nedelko itu sebetulnya dengan hasil kajian yang dibuat oleh JK dibantu oleh Kementerian PU, kapasitas pengendalian banjir Jakarta harus ditingkatkan 3 kali lipat. Artinya normalisasi, pengerukan, perbaikan dari sistem drainase kita. Jadi dengan intensitas curah hujan yang di atas 100 aja kategori lebat atau sangat lebat, ini akan membuat Jakarta sering kebanjiran. Jika penanganan banjir Jakarta tak diperbaiki, menurut Yayat, banjir Jakarta akan berdampak pada areal fungsi strategis nasional, contohnya jalan menuju bandara yang terganggu. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, banjir di Jakarta adalah persoalan multidimensi yang sulit diselesaikan. Berbagai langkah penanganan jangka pendek diambil untuk meredam banjir pada awal tahun baru ini. Namun yang dibutuhkan adalah pencegahan sehingga dampaknya lebih berkelanjutan. Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam, Mas Nirwono. Selamat malam, Mbak Sylvia. Apa kabar? Kabar baik. Mas Nirwono, Gubernur siap. Jakarta Pramono Anung mengatakan penanganan banjir Jakarta tidak bisa sporadis ya. Menurut Anda penanganan yang dilakukan sekarang dengan menyiagakan ada 1.200 unit pompa, itu masih sporadis atau tidak? Ya, secara umum ini lebih kepada penanganan jangka pendek ya, kita lihat ya. Yang perlu saya bagi ada 3 nih Mbak Sylvia, yaitu dalam beberapa hari ini kecenderungannya ada 3 tipe banjir yang perlu dipahami masyarakat. Satu, tentu adalah banjir kiriman, terutama ancaman di pemukiman di bantaran kali. Kemudian adalah banjir lokal ya, genangan lokal yang kita lihat beberapa hari ini itu lebih cenderungnya ke banjir lokal. Lebih karena pengaruh sistem drainase yang seperti dijelaskan oleh Mas Yayat tadi. Dan ketiga adalah banjirop terutama terkait dengan air pasang laut. Nah, dengan tipe 3 banjir tadi tentu penanganannya juga berbeda. Terus kemudian juga tadi jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang ya. Pompa dalam konteks ini tentu adalah jangka pendek bagaimana genangan dengan banjir lokal terutama akan sangat berperan penting dan sudah tepat ya pengadaan 1.200 ini tentu dalam jangka pendek perlu ada penambahan jika puncak musim hujan akan berlanjut pada saat bulan Februari terutama menjelang Imlek ini Mbak Sylvia. Nah ini yang menjadi catatan. Yang kedua yang juga menarik adalah
selain penyediaan pompa mobile dan juga rumah pompa ya, yang perlu dikembangkan tadi fokus penanganan banjirnya tentu terkait dengan tipe banjir. Kalau banjir kiriman misalnya, ini terkait juga dengan daerah hulu ke hilir, tentu penanganan pembenahan seperti normalisasi kali ya, kemudian juga pelebaran sungai menjadi PR utama dan selain pengeruan tentunya. Tapi begitu kita bicara banjir lokal yang tadi sudah disinggung Mas Yayat, maka rehabilitasi saluran drainase juga menjadi PR yang Baik. terus harus dilakukan, dan ini tentu jangka panjang karena terkait dengan misalnya penyediaan anggaran dan juga prioritas lokasi-lokasi mana saja dulu yang perlu diamankan untuk drainasenya ya, terutama tadi ke bandara, terus kemudian jalan-jalan utama protokol kota. Dan ketiga kalau kita bicara banjir rob, tentu pada jangka panjang adalah bagaimana penataan ulang kawasan pesisir Mbak Sylvia. Jadi ini yang tadi saya katakan, penanganan banjirnya harus secara komprehensif, tetapi juga harus berpikir mana jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang, dan skala Oke. prioritas menjadi pilihan utama. Kira-kira Oke. itu Mbak Sylvia. Baik, untuk jangka panjang butuh perencanaan yang matang. Nah, sudah sampai mana sebetulnya perencanaannya? Atau sebetulnya ada bagian dari rencana tersebut yang sudah dieksekusi, Mas? Ya, kalau dari rencana induk yang sudah dibuat bersama ya dengan Kementerian PU ya, bahkan PUPR saat itu bersama dengan Pemprov DKI, dari 3 tipe tadi itu kita fokus ke banjir kiriman misalnya yang sudah dilakukan ya. Banjir kiriman itu ada 4 sungai yang menjadi fokus, yaitu Kali Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter. Sampai dengan 2025 ini fokus pembebasan lahan sudah dilakukan di 4 sungai, dan khusus untuk Ciliwung ditargetkan dalam 1-2 tahun ini dari 33 km yang sudah terbebaskan kan 16 km nih Mbak Sylvia. Nah 17 km ini sudah dalam proses negosiasi untuk segera dibebaskan, dan diharapkan di 2026 ini sudah dilakukan normalisasi. Kalau itu terjadi, maka di 2027 Kali Ciliwung sudah dilakukan normalisasi sepanjang 33 kilo. Nah ini tentu akan menjadi awal pembenahan sungai secara keseluruhan untuk banjir kiriman. Sementara kalau tadi tipe yang banjir lokal ya, genangan-genangan tadi, dari rencana induk sudah akan difokuskan terutama di jalur-jalur protokol seperti Sudirman Tamrin, terus kemudian kawasan segitiga emas ya, Rasuna Said, kemudian juga MT Haryono, dan juga Es Parman. Nah, jalur-jalur utama ini diprioritaskan karena menjadi pusat kegiatan ekonomi ya, yang tentu tidak boleh ada genangan, karena begitu ini genangan bisa dipastikan akan macet total di kawasan pusat kota. Sementara kalau banjir rob dari rencana induk yang sudah dibuat, ada 2, 1 rumah pompa yang sedang dan akan dibangun dalam 2-3 tahun ya, sampai dengan 2028 ya, rencana induk yang saya baca, akan dibangun rumah pompa dan juga waduk-waduk baru untuk penanganannya, dan juga pembangunan untuk banjir robnya ada tanggul pengaman pantai, bukan tanggul laut ya, tapi tanggul pengaman pantai yang sedang dibangun oleh Pemprov DKI di sepanjang pantai utara. Diharapkan kawasan seperti RE Marta Dinata, Yosudarso misalnya, atau Muara Angke yang selama ini banjir rob dapat bisa berkurang secara signifikan. Baik. Garis Kalau besarnya waduk adalah Batu Licin Cilangkap semua itu, tadi lakukan secara Mas bertahap. Nirwono, Ya Mbak. waduk Ya. Batu Licin Cilangkap yang baru diresmikan itu apakah akan berkontribusi signifikan dalam penanganan banjir? Ya, berperan signifikan, tapi untuk konteksnya banjir kiriman ya, karena selain waduk di Waduk Cilangkap ya, sedang ada 5 waduk yang sudah dalam proses penyelesaian, yang difungsikan utama kan ini sebenarnya untuk menampung limpahan air sungai yang melewati kawasan daerah selatan, timur, dan barat. Jadi sebelum dia masuk wilayah, sungai-sungai ataupun waduk tadi itu bertugas untuk menampung, sehingga air yang mengalir ke tengah kota dapat berkurang secara signifikan. Jadi konteksnya tadi, untuk penempatan waduk itu adalah pengurangan untuk banjir kiriman. Dari 5 waduk yang sudah hampir selesai tadi, salah satunya adalah Waduk Cilangkap. Tetapi sampai dengan 2030, di dalam RDTR Jakarta itu akan dibangun 20 waduk Mbak. Termasuk beberapa waduk yang akan dibangun di wilayah utara dan juga terutama wilayah timur dan barat. Tujuan utamanya bagaimana air yang masuk ke wilayah Jakarta, terutama dari 13 sungai, itu dapat ditampung limpasannya sehingga air yang masuk ke tengah kota dapat berkurang secara signifikan. Ini konteksnya yang tadi saya katakan dengan. Oke, terakhir Mas Nirwono, karena sepertinya untuk menuai hasil dari rencana jangka panjang masih bertahun-tahun lagi ya. Sekarang dampak banjir sudah kemana-mana, bahkan terakhir jalan menuju bandara juga tergenang air. Dalam kondisi seperti ini, Mas Nirwono, menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah untuk setidaknya meringankan beban warga yang terdampak banjir? Apakah ada kebijakan atau fasilitas insentif yang bisa diberikan kepada warga?
Ya, ada 3 menurut saya ya. Satu tentu, kesiapsiagaan pompa ya, baik pompa mobile dan pompa statis itu menjadi, unggulan ataupun andalan dalam jangka pendek tentunya, karena puncak musim hujan kan dalam waktu 2-3 minggu lagi. Itu yang pertama, tetapi harus diikuti juga dengan penyediaan ruang evakuasi ya, evakuasi bencana terutama daerah-daerah yang terdampak ataupun langganan banjir. Nah, kedua, tentu harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah, tidak hanya Pemprov DKI ya, tapi juga pemerintah Bodetabek untuk melakukan analisa tata ruangnya, Mbak Sylvia. Daerah-daerah mana yang benar-benar banjir tadi itu, bagaimana sebenarnya kondisinya? Apakah memang ada perubahan fungsi tata ruang yang tadinya misalnya rawa-rawa atau situ berubah menjadi pemukiman? Ini tentu menjadi PR. Dan yang kedua, memastikan daerah-daerah yang masih ada ruang terbuka hijaunya berupa rawa-rawa, situ harus dilindungi. Konteks misalnya dalam konteks tol bandara misalnya, harus dipastikan hutan rawa-rawa maupun mangrove yang ada di sepanjang pantai utara yang dekat dengan jalan tol itu harus diamankan karena mereka menjadi penolong salah satunya saat hari ini saat membuang pompa air genangan dari jalan ke daerah rawa-rawa maupun hutan mangrove. Kalau itu berubah, maka bisa dipastikan ancaman banjir akan selalu terjadi di kawasan jalan tol menuju ke bandara. Ini contoh sederhana bagaimana saat ini justru kesempatan emas bagi kita untuk mendata ulang bagaimana kondisi real tata ruang yang ada di Jakarta dan juga di Barat Bodetabek, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Kira-kira itu Mbak Sylvia catatannya. Baik, kalau begitu Mas Nirwono Yoga, terima kasih Ya, atas analisa Anda di Prime Time News hari ini. ya, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.